Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati Ibu Kepala Komite SDM kita Nanggroe Masjid beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Jamaluddin selaku pemateri tentang destinasi budaya positif di sekolah yang alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini bisa memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara destinasi budaya positif di sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya mudah-mudahan salawat beserta semoga kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam yang gelap dibawa ke alam yang terang benderang yang disinari dengan keimanan dan keislaman sepenuhnya zaman sekarang. Para bapak dan para ibu sekalian yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah acara ini kita buka dengan satu pembacaan kalimat Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya Allah, ya Rasulullah SAW. Disampaikan terima kasih. Untuk meningkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan yang telah kita buka bersama, yang kedua sambutan kepala sekolah, dan yang ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir penutup doa. Untuk memasuki acara yang kedua, sambutan kepala sekolah kepada yang terhormat Ibu Zaitun SDM ini kepada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan guru UPT SDM Tidak Nanggroe Masjid, terutama kepada Bapak Jamaluddin selaku guru penggerak, di mana pada kegiatan hari ini yaitu modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Kami di sini tentu mengharapkan adanya penindasan dari Bapak Jamal. Kami di sini ingin banyak belajar karena bagi kami kegiatan seperti ini baru dimulai dari Bapak Jamal. Teman-teman, saya harap bisa mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh dan semoga kedepannya kami bisa melaksanakan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Jamaluddin. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan lancar Bapak Jamaluddin apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Untuk acara yang ketiga, penyampaian materi tentang destinasi budaya positif di sekolah sekaligus penutup doa yang mana namanya yang disampaikan oleh Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala
li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah UPTSD 362 Gresik, yakni Ibu Zaitun MPD, yang telah membersamai kita dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kita bersama. Dan selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berkenan hadir pada acara ini. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik bagi kita semua, karena kita pada saat ini bersama-sama belajar tentang bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung ke materinya. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai ataupun keyakinan universal. Keyakinan universal itu keyakinan yang umum, yang diterapkan di sekolah kita. Namun keyakinan universal ini sudah kita sepakati bersama di dalam profil belajar Pancasila, itu yang target utamanya. Namun ini ada korelasinya dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Apa menurut Ki Hajar Dewantara? Yaitu guru adalah seorang pamong. Pamong biasanya pekerjaannya itu menuntut, mengasihi, mendampingi, mendidik dengan kasih sayang. Itu istilah pamong. Tidak ada istilah pamong mengajar dengan kekerasan, mengajar dengan acu tak acu. Itu tidak istilah seperti itu. Namun pamong di sini adalah artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk menciptakan sebuah budaya positif, tentu di situ guru harus memposisikan diri sebagai seorang pamong yang kaya akan nilai-nilai universal seperti itu, sehingga murid bisa mencontoh, murid bisa mengambil kebiasaan-kebiasaan guru yang baik itu yang disebut dengan nilai kebaikan itu, sehingga murid itu akan terbiasa, sehingga murid itu akan bisa memiliki kebiasaan yang baik dan akhirnya menjadi sebuah karakter baik. Seperti itu maksudnya. Itu menurut pandangan Ki Hajar Dewantara dan korelasinya dengan budaya positif. Selanjutnya, KHD juga mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersamainya benih-benih kebudayaan dan peradaban. Tempat itu menanamkan dan menebarkan budi pekerti yang baik serta menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Pandangan lain dari Ki Hajar Dewantara yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ibarat ladang, di mana kita sebagai guru sebagai petaninya dan murid sebagai bibit ataupun padinya. Jadi seorang petani untuk mendapatkan hasil tanaman yang baik, hasil tanaman yang unggul, tentu petani itu tidak akan membiarkan lahan itu yang disemai padi ataupun tanaman itu begitu saja. Tentu petani itu mesti memperhatikan bagaimana kesuburannya, bagaimana padi itu bisa
cukup airnya, bagaimana padi itu bisa terhindar dari hama-hama, itu dilakukan oleh seorang petani agar supaya apa? Agar supaya ladang itu subur. Dengan kesuburan ladang itu diharapkan padi ataupun tanaman di situ bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan bibit unggul seperti itu. Kita juga seperti itu. Artinya sebagai seorang guru kita harus bisa menciptakan pendidikan buat anak-anak kita itu sebaik-baiknya. Kita persiapkan apa kebutuhan siswa kita untuk bisa mengeksplor dirinya, potensinya, untuk bisa berkembang dengan baik. Kita cegah hal-hal yang negatif. Kita kesampingkan siswa kita itu dari kebiasaan-kebiasaan buruk, sehingga siswa kita itu bisa betul-betul menciptakan sebuah kenyamanan di dalam belajarnya, bisa mendapatkan sebuah lingkungan yang baik, sehingga potensi siswa itu akan mudah berkembang dan siswa itu akan menjadi siswa yang berprestasi seperti itu. Nah, itu yang dimaksud Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, oleh karena itu guru diharapkan mampu menuntun murid agar berperilaku sesuai nilai-nilai kebaikan yang disepakati dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Diharapkan di sini bahwasanya dengan didikan seorang guru yang memiliki nilai-nilai universal tadi, siswa itu betul-betul bisa menggapai nilai-nilai universal yang sudah dituliskan dalam pendidikan nasional itu. Kita kan sudah memiliki banyak kegiatan, guys. Contohnya seperti di pagi hari kita itu untuk menumbuhkan karakter beriman bertakwa, untuk menciptakan budaya berbudi baik. Kita sering istilahnya mengajari anak bagaimana cara berbahasa yang baik dan tidak menyinggung sesamanya. Anak-anak dibiasakan melakukan sholat duha, anak-anak dibiasakan membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu semua dalam rangka menebalkan, dalam rangka memberikan budaya positif, memberikan lingkungan yang baik bagi siswa, agar siswa itu betul-betul bisa meniru kita, memberikan mendapatkan sebuah kesempatan untuk mencontoh nilai-nilai baik yang kita tularkan kepada siswa, seperti itu. Okay? Terus selanjutnya, penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kita berkolaborasi yang baik dari semua guru dan warga sekolah. Jadi kita itu tidak mungkin menerapkan sebuah budaya positif hanya seorang diri. Tentu kita butuh yang namanya kolaborasi antara satu guru dengan guru yang lain. Kita saling bahu-membahu menciptakan sebuah budaya positif, menciptakan sebuah kebiasaan baik. Agar apa? Agar siswa kita bisa mencontoh, mentauladani apa yang kita eksplorkan, apa yang kita berikan kepada siswa-siswa kita. Seperti itu. Selanjutnya, budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satunya perwujudan dari visi guru. Betul tidak, ibu-ibu? Betul kan? Kita kemarin sudah belajar visi tentang guru ataupun visi sekolah. Kita wujud kerjasama kita itu dibuktikan bahwa nilai-nilai universal yang kita
ciptakan itu kita buat bersama dan kita jadikan sebuah visi sekolah. Karena dengan visi sekolah kita akan bisa berangkat bersama di dalam menciptakan sebuah budaya positif, di mana visi itu setidak-tidaknya mengandung nilai kebajikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila. Di situ kemarin ada yang namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini harus kita jadikan sebuah kebudayaan yang positif agar siswa kita itu betul-betul bisa mengimplementasikannya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ini yang harus kita tanamkan betul-betul kepada diri siswa. Selanjutnya, konsep inti budaya positif tadi itu baru pengantar ataupun kita mengkoleksikan dengan pemikiran budaya Ki Hajar Dewantoro tentang budaya positif. Adapun budaya positif sendiri yang akan kita bahas ke depannya ada 8 budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif itu sendiri apa? Terus kemudian nilai-nilai kebajikan yang akan kita dapatkan, akan kita tanamkan, akan kita jadikan budaya positif. Terus kebutuhan tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam ada posisi kontrol guru. Yang selanjutnya ada keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Terus yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini semua harus kita miliki sebagai among, sebagai pamong bagi siswa. Kalau ini kita tidak miliki budaya positif, yang akan kita terapkan nantinya akan mengalami sedikit hambatan. Seperti itu. Maka terlebih dahulu sebelum kita tularkan kepada siswa, kita imbaskan kepada siswa, diharapkan seorang guru memahami tentang konsep inti budaya positif yang ada 8. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau dulu paradigma lama kita itu kita sering mengajar dengan paradigma lama bahwa pembelajaran yang bersifat teacher center, pendidikan berpusat kepada guru, apa catnya guru, apa katanya guru, kan seperti itu. Namun di sini kita menggunakan sistem ataupun pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sering kita dengarkan dalam pelatihan-pelatihan, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai dengan apa yang murid butuhkan, tidak berdasarkan apa kata guru. Berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya pembelajaran dengan paradigma baru itu kita itu belajar melayani siswa, mendampingi siswa, memberikan pendidikan kepada siswa menurut kebutuhan siswa. Kita merancang media pembelajaran menurut kebutuhan siswa, karena kebutuhan siswa itu tidak sama. Ada yang penerimaannya cepat, ada yang penerimaannya lambat, ada yang masih belajar kelas 1 itu biasanya Bu Ena masih belajar baca, yang satunya mau ngebut, yang satunya masih belajar baca. Tentu dalam perencanaan pembelajarannya itu tentu tidak sama. Itu yang dimaksud, sehingga nanti siswa itu apabila kita menganut sebuah pembelajaran dengan berdasarkan kebutuhan siswa, betul-betul di situ semua siswa di situ akan dapat terlayani dengan baik, seperti itu.
Selanjutnya yaitu yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah usaha seseorang, usaha guru, usaha orang tua untuk belajar mengontrol dan menguasai diri kita masing-masing dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan ataupun berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang dimaksud dengan nilai disiplin positif. Usaha guru, usaha kita sebagai guru untuk mengontrol. Semisal kita itu di sekolah kita memiliki kebiasaan bicara yang kurang baik, itu kita harus mampu mengontrol. Karena apa? Di kanan kiri kita tuh ada siswa yang mengadopsi kebiasaan kita, gitu. Ya. Jadi seorang guru betul-betul harus bisa mengontrol diri kita agar kita itu bisa menciptakan budaya positif, kita bisa menciptakan suasana yang sehat buat siswa kita. Itu gitu. Artinya disiplin positif dengan mengacu kepada nilai-nilai universal ataupun nilai-nilai kebajikan tadi. Gitu. Jadi seperti itu. Disiplin positif memiliki motivasi internal. Motivasi internal dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini kata kuncinya yaitu ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Apa motivasi intrinsik dan apa motivasi ekstrinsik? Motivasi intrinsik itu yaitu motivasi yang muncul dari diri kita sendiri, atas kemauan kita sendiri, bukan atas pengaruh dari luar. Yang pengaruh dari luar itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Contohnya semisal dalam suatu kesempatan kepala sekolah meminta salah satu guru untuk mengikuti rapat ke kecamatan, tapi jamnya sudah di jam pulang. Nah, di situ biasanya muncul dari kita itu yang memiliki motivasi intrinsik bahwa keberangkatannya ke sana itu tidak atas dasar takut sama kepala sekolah ataupun takut dengan ancaman dari teman yang lain, tapi kita berangkatnya ke sana itu atas dasar kemauan sendiri, kepengen mencari tambahan ilmu, kepengen mencari tambahan pengalaman. Itu istilahnya motivasinya dari dalam ataupun disebut dengan motivasi intrinsik. Sementara kalau kita berangkatnya ke sana itu atas dasar takut sama kepala sekolah, takut nama baiknya itu tercemar, ataupun ada motivasi lain yaitu motivasi yang sifatnya intrinsik juga. Namun seperti nanti kalau ikut rapat ada uang transportnya nih, semisal ada uang bensinnya nih, nah semisal itu motivasi yang seperti itu disebut dengan motivasi ekstrinsik ataupun internal. Itu tidak diharapkan bagi kita, tapi yang kita harapkan dan akan kita tularkan kepada siswa yaitu motivasi intrinsiknya, gitu. Motivasi yang muncul dari diri kita atas dasar kepengen menghargai diri kita sendiri agar memiliki tambahan ilmu, agar istilahnya kita bisa mendapatkan sebuah tambahan pengalaman. Artinya kita ada keyakinan tersendiri sehingga walaupun ada sedikit pengaruh dari kanan kiri kita, karena kita punya keyakinan dengan berangkat ke sana kita akan mendapatkan tambahan ilmu, kita tidak akan terpengaruh lagi dengan
pengaruh-pengaruh yang di luar seperti itu. Itu yang diharapkan muncul dari diri kita gitu ya. Ini kayaknya sudah ngantuk ya. Bentar ya. Memang ini sudah jamnya makan ya. Terus selanjutnya, disiplin positif memiliki motivasi internal. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Betul tidak? Biasanya tak disiplin, kurang disiplin itu. Terus kemudian dikaitkan lagi dengan teratur dan kepatuhan pada peraturan. Biasanya kita itu kalau sudah mendengar nih kata disiplin, mesti kita itu sudah moh ataupun sudah tidak suka gitu kan. Karena kita itu pada dasarnya kurang suka diatur kan, seperti itu gitu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin mesti ada hukumannya kan, seperti itu. Terus padahal itu sungguh berbeda dengan disiplin di sini. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Artinya untuk menertibkan seorang murid kita tidak perlu menghukum sebetulnya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau kita bisa menerapkan budaya disiplin, hukuman itu merupakan jalan terakhir bagi kita. Sebetulnya tidak perlu, tidak penting. Artinya kita itu menghukum siswa kita atau murid kita. Terus dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu, gitu. Dengan catatan kita betul-betul harus bisa menciptakan budaya positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dinamai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul kan? Seperti itu. Kemarin kan kita pernah nih, ini anak susah sekali diaturnya. Kita apain ya? Apa kita kasih hukuman? Apa kita kasih penghargaan saja, ribut gitu? Ataupun kita kasih pujian atau gimana? Kan gitu nih. Nah sekarang kebetulan kita sekarang akan membahas itu. Insya Allah nanti ada solusinya gitu. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2021. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Ternyata jauh nih arti disiplin di sini. Biasanya kita kan kaitkan dengan hukuman. Ternyata disiplin di sini diartikan sebagai belajar. Jauh sekali ini. Diane Dawson menyatakan untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita itu untuk menerapkan sebuah kedisiplinan, kita harus mengetahui terlebih dahulu atau menyampaikan manfaat daripada adanya sebuah aturan itu. Contohnya, biasanya saya tanya ke Bapak Ibu, kalau kita memakai helm di dalam berkendaraan, biasanya kita karena apa? Karena panas, biasanya karena debu. Terus ada lagi keselamatan. Ada lagi Ibu Sofa, biasanya kalau pakai helm itu
biasanya kebanyakan dari kita itu karena takut polisi ya dan gitu. Sehingga kita itu kalau tidak ada polisi sudah enggan untuk menggunakan helm, gitu kan, seperti itu. Itu tentu kita harus menanamkan apa di balik sebetulnya kok ada aturan pakai helm, gitu. Jadi yang harus kita tanamkan kepada diri siswa bahwa aturan ini manfaatnya untuk ini. Contohnya seperti memakai helm tadi ataupun memakai masker kemarin ketika pandemi ini. Untuk apa? Untuk kalau helm untuk keselamatan, kalau masker biasanya untuk kesehatan kita agar kita terhindar dari penyakit. Itu sebetulnya nilai-nilai itunya yang perlu kita sampaikan kepada siswa, sehingga siswa itu betul-betul bisa menggenggam cita-cita untuk mendapatkan keselamatan, cita-cita untuk mendapatkan kesehatan, sehingga siswa itu sudah tidak harus disuruh, gitu, sudah tidak harus diperintah lagi, ayo memakai buang sampah pada tempatnya. Sebetulnya siswa itu yang tidak mengerti karena siswa itu seorang yang belum jauh berpikirnya mesti ogah-ogahan karena tidak tahu kepentingannya untuk apa. Jadi yang harus kita tanamkan betul itu adalah manfaat daripada aturan itu. Sebetulnya seperti itu. Berikutnya, Bapak Ibu, dari budaya positif yang berikutnya yaitu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini juga sudah kita sampaikan kemarin di pertemuan yang pertama, yaitu nilai kebajikan positif manusia yang tujuannya mulai dari ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bisa berada pada instansi organisasi sekolah maupun yang lainnya. Kalau nilai-nilai kebajikan di sekolah kita bisa terlihat dari visi yang ada di sekolah kita, nilai kebajikan lainnya kalau di kurikulum Merdeka kita mengenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ini sudah pernah kita bahas kemarin di Bapak Ibu. Kita lanjut. Terus ini juga sudah kita tidak asing lagi bahwasanya nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada sikap mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, ada bergotong royong dan kreatif. Ini sudah kita pelajari kemarin. Jadi ternyata dalam kurikulum Merdeka ini mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Artinya kita merangkai sebuah kurikulum, kita merangkai sebuah program sekolah. Apa yang kita tuju? Yang kita tuju yaitu nilai-nilai kebajikan universal dan bagaimana cara kita itu mengimplementasikannya di sekolah sehingga bisa diterapkan kepada murid-murid kita. Seperti itu tujuannya sebetulnya. Budaya positif yang selanjutnya yaitu ada istilah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia, bahkan makhluk hidup di dunia, pada dasarnya melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Kita makan karena dengan makan kita bisa bertahan hidup. Kita rekreasi bersama keluarga karena butuh kesenangan. Kita belajar karena butuh menjadi terampil. Semua kebutuhan sebetulnya bermuara untuk melangsungkan kehidupan. Begitu juga dengan siswa kita. Setiap siswa kita itu di dalam tindakannya keseharian itu melakukan sesuatu itu mesti ada alasannya, ada tujuannya. Seperti biasanya ada siswa kita melakukan sesuatu yang melanggar aturan nih, seperti mungkin sering membuat temannya nangis, memalak
menegur murid yang seperti itu, biasanya langsung kita tegur marahi. Padahal siswa kita itu ataupun murid kita itu mesti ada alasan pemenuhan kebutuhan dasar ini. Contohnya seperti tadi, mana pemainnya, kita tanyakan dulu, kenapa kamu itu kok merampas makanannya itu? Siapa tahu karena lapar, tidak sempat sarapan, seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung mengecat siswa kita itu siswa yang nakal, siswa yang kurang baik. Kita proses utamanya itu kita harus tahu dulu nih, kenapa siswa kita itu melanggar aturan, gitu. Jadi tentu ada 5 ini kebutuhan dasar manusia yang termasuk siswa kita itu mesti di dalam melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Sebagai guru kita harus tahu sebetulnya apa alasan dibalik tindakan atau perilaku murid itu. Pernahkah Anda melihat ada siswa yang memalak temannya? Sekilas ini jelas perbuatan yang meresahkan sebetulnya kan. Saya sendiri pernah menegur anak yang memalak uang. Namun akhirnya saya sadar bahwa hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tidak mungkin siswa kita itu bisa belajar dengan baik apabila lapar. Tidak mungkin siswa kita itu bisa belajar dengan baik apabila dia itu sakit, kan gitu. Itu perlu kita tidak lanjuti, tidak asal-asalan kita itu menegur anak agar anak itu betul-betul bisa terlayani dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Bedung. Yuk. Apa saja 5 kebutuhan dasar itu? Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup seperti yang tadi disebutkan. Pertama itu mesti seseorang itu melakukan sesuatu tindakan yang amoral mesti ada alasannya. 5 alasan ini yang perlu kita pelajari bersama. 1, kebutuhan bertahan hidup. Apa saja itu kebutuhan bertahan hidup? Makan, minum, sehat, dan merasa aman merupakan beberapa contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Contohnya nih, semisal kita menemukan anak ke sekolah. Anak malas untuk berangkat ke sekolah, jangan-jangan di sekolah tidak aman karena sering digangguin oleh temannya, karena sering mungkin gurunya itu kurang menyenangkan, itu membuat ogah-ogahan kepada siswa kita. Ataupun ada anak yang di sekolah itu tidak efektif, malas-malasan dan sebagainya. Itu perlu kita yang langkah pertama kali itu yaitu menanyakan dulu, kenapa nak kamu malas, kenapa nak kamu itu tidak bisa memperhatikan ke depan. Kita pahami dulu. Nanti kalau kita memahami kebutuhan dasar yang kita ketahui ini, insya Allah nanti kita dalam langkahnya tidak salah gitu. Barangkali anak kita itu suka ngambil makanan temannya karena lapar. Ada yang kebutuhan lain, mungkin ada anak biasanya, kenapa kamu mengerjai temannya itu? Nah, senang saja Pak Guru. Artinya anak itu sedang memenuhi kebutuhan rasa senangnya. Karena senang itu kebutuhan. Sering kan kita ketemu anak-anak itu usik kepada temannya, dia tidak punya alasan yang cuma suka saja Pak Guru gitu. Artinya itu anak sedang memenuhi kebutuhan rasa senang. Makanya dalam menangani anak seperti itu, langkahnya itu kita tanyakan dulu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contohnya kebutuhannya adalah rasa diterima, dicintai, berbagai bekerja sama, berbagi bekerja sama. Nah, biasanya anak-anak tidak karena hanya hatinya saja, tapi kadang-kadang ada dorongan dari temannya. Kalau tidak ikut
penting untuk kelompoknya, nanti bisa-bisa tidak dianggap sebagai kelompoknya gitu. Nah, bisa atas dasar itu, artinya kasih sayang dan rasa diterima itu juga merupakan sebuah kebutuhan dasar yang harus anak-anak penuhi. Terus yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar atas kekuasaan dan penguasaan, biasanya kita sering temui ada anak yang tidak mau kalah dengan temannya. Ada anak yang kalau tidak dilayani pertama kali biasanya ogah gitu kan, mesti kesel gitu. Itu sebetulnya anak itu dalam rangka pemenuhan kekuasaannya gitu. Ketika seorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Itu yang nomor 3. Terus yang nomor 4, kebutuhan dasar tentang atas kebebasan. Anak juga memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebebasan, bebas memilih pembelajaran di kelas. Di kelas biasanya sering kita temui anak gaya belajarnya mau sambil bermain, gitu kan. Ada biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal baru. Jadi untuk kebutuhan dasar anak tentang kebebasan ini, sebagai seorang guru kita harus memberi pilihan kepada anak di dalam belajarnya. Artinya tidak hanya menonton dalam satu pelayanan, hanya kita diceramai, hanya kita itu istilahnya, pokoknya murid harus ikut guru, tidak boleh seperti itu. Artinya kita itu harus menawarkan kepada murid kita sekarang belajar tentang ini, kita itu harus melayani gaya belajar macam-macam anak itu. Bisa contohnya, anak-anak yang suka belajar dengan kelompok, kita layani secara kelompok. Yang suka istilahnya mengeksplorasi secara belajar menggambar, bisa kita layani secara menggambar. Jadi anak-anak itu berhak untuk mendapatkan kebebasan. Kalau kita sebagai guru hanya menyiapkan satu kegiatan kepada murid yang beragam keunikan, tentu kita tidak akan berhasil, karena anak sendiri itu punya gaya, punya kebebasan, gitu yang harus kita penuhi. Itu maksudnya, Yang terakhir yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan. Murid di sini tidak akan bisa belajar apabila tidak senang, tidak suka. Jadi kalau kita menyampaikan ilmu sementara murid kita itu tidak senang, belum membuka diri, mungkin di rumahnya ada masalah minta uang jajan sama ibunya tidak dikasih, sehingga tidak mood berangkat ke sekolah itu ogah-ogahan. Terus ke sekolah, kita itu harus memastikan dulu anak itu sudah senang belum, anak itu sudah bisa menerima belum, gitu kan. Terus kemudian kita itu harus bisa berhasil merampas kesenangan dari siswa kita. Siswa itu dengan berbagai model kita itu harus mendapatkan kesenangan, rasa suka dari siswa itu, agar apa yang kita sampaikan kepada siswa itu betul-betul dapat kita kondisikan seperti itu. Biasanya siswa kalau sudah senang sama gurunya, mesti dia itu mau dengan guru tersebut, seperti itu. Sehingga kalau langkah pertama kita itu acuannya kepada kebutuhan dasar siswa, insya Allah di dalam mengkondisikan siswa, di dalam mengajari siswa, kita itu akan berhasil menyampaikan sebuah pembelajaran. Nah, sebelum mengacu kepada
perilaku manusia. Ada yang mau ditanyakan dari tadi itu, Bu? Kira-kira ada yang perlu ditanyakan dari materi tadi itu? Barangkali terlalu banyak, ini kan kasihan jenengannya tidak seperti itu. Ataupun kita ice breaking dulu nih, kita ice breaking dulu biar tidak ngantuk. Ini pelajarannya cukup banyak nih, sehingga membuat kita ngantuk. Coba berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Pak Nam, ice breaking dulu Pak Nam. Nah, sebelum melanjutkan materi berikutnya. Ini aturannya, ice breakingnya. Kalau nanti saya berkata pagi, kalian respon dengan satu tepukan. Kalau saya nanti mengatakan siang, kalian responnya yaitu 2 tepukan. Tapi kalau saya mengatakan malam, kalian tidak usah tepuk, karena malam itu kita dimarahi untuk berisik. Gitu. Paham? Diulang. Kalau saya bilang pagi, tepukannya berapa? 1. Kalau saya bilang siang, tepukannya 2. Kalau saya bilang malam, tidak bisa tepuk, karena malam itu tidak boleh berisik. Siap? Oke. Pagi, siang, lebih. Berarti Mustafa tak konsentrasi mana? Diulang. Siang, pagi, malam. Berarti berhasil ini. Berarti konsentrasinya oke gimana? Satu kali lagi Pak, perlu dinaikkan ya maknanya, kita dinaikkan agak dipercepat. Makin saya ini Mustafa ini, saya tidak disuruh nyanyi nanti Mustafa ini. Ya siap? Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Oke. Baik. Konsentrasinya luar biasa. Ini hanya untuk menghilangkan ngantuk. Boleh mungkin yang ke tambahan tuh, coba ada sesuatunya, dapat sesuatu. Kalau minumnya mungkin bisa dibagi, mungkin biar tidak terlalu ramai. Bisa diambil minumnya. Kita lanjut, Ibu, Bapak, ke motivasi perilaku manusia. Ada apa nih dengan motivasi perilaku manusia ini? Ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari manusia itu berperilaku gitu. Yang pertama, biasanya manusia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Contohnya seperti tadi itu, karena katanya ibu kepala, Bu Zainah nanti ikut rapat di Ketambak. Padahal pada waktu itu Bu Ena sangat sibuk sebetulnya. Tapi karena takut nih sama hukuman, takut sama ketidaknyamanan nanti dimarahi, jangan-jangan sama kepala sekolah. Akhirnya Bu Ena berangkat juga. Tapi apa motivasinya? Motivasi takut dimarahi. Itu motivasinya bersifat eksternal. Terus kemudian ada nih juga perilaku eksternal yang kedua. Ini gridnya di atas ini. Di atasnya tadi kalau ketidaknyamanan dan hukuman itu motivasi yang paling rendah itu. Dan yang kedua, motivasi yang kedua yang di atasnya yaitu untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Sehingga motivasi ini dilakukan juga oleh kita, namun kita ada harapan imbalan di sini, ada harapan menginginkan penghargaan dari orang lain. Di sini ini yang mendasari perilaku yang kedua. Dan yang ketiga yaitu
motivasi yang ketiga ini yaitu motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ketiga motivasi ini bisa terjadi kepada manusia ataupun bisa mendasari perilaku manusia. Namun yang kedua di atas itu bersifat eksternal, dan yang terakhir yang ketiga yaitu bersifat internal gitu. Teori motivasi adalah teori yang mendasari seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Menurut Diane Dawson, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan akan bertanya, apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mesti bertanya seperti itu. Jangan-jangan nanti dimarahi, jangan-jangan nanti dihukum, jangan-jangan nanti saya dicemooh. Ia berangkat juga mengerjakan tugasnya, namun dia itu yang memotivasi dirinya itu karena tadi itu atas dasar takut sama hukuman dan ketidaknyamanan. Itu yang pertama, itu motivasi yang paling rendah itu yang terjadi kepada manusia itu. Ngajar Yuli takut sama kepala sekolah. Nah, terus kemudian berinteraksi dengan yang lain takut apa? Itu biasanya seperti itu kita. Itu motivasi yang paling rendah yang ada dalam diri kita. Yang kedua, kita melakukan sesuatu atas dasar menginginkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Ini biasanya dari kita gitu. Artinya kita itu biasanya melakukan sesuatu di tipe ini, kita itu yang memotivasi kita itu karena kita kepengen penghargaan, kepengen dipuji dari kepala sekolah, kepengen dipuji oleh teman biar kita dianggap sebagai seorang yang rajin, seperti itu. Begitu juga dengan murid-murid kita, kita itu jangan mengajari siswa kita itu mengharap-harap seperti itu. Karena apa? Dengan kekuatan motivasi yang dua tadi itu, takut hukuman, kita mengancam murid semisal ini, ayo bersihkan kelasnya, nanti kalau tidak dibersihkan Pak Guru hukum nih. Itu anak akan melakukan, tapi melakukannya itu terpaksa dan itu tidak akan melekat kepada siswa. Hanya karena takut saja. Biasanya itu masanya jangka pendek saja, tidak akan menjadi karakter yang baik buat anak-anak kita. Ataupun kita ayo kerjakan dengan rajin semisal, nanti ibu guru kasih hadiah nih semisal, itu juga tidak bagus sebetulnya. Karena apa? Motivasi itu sifatnya sesaat saja, itu tidak akan bertahan lama. Motivasi-motivasi seperti itu, karena itu dari eksternal, ketergantungan kepada sesuatu. Namun yang kita inginkan di situ yaitu sebuah motivasi yang dari dalam. Nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya nanti. Mesti kita ini punya mimpi. Saya menginginkan saya nanti akan menjadi orang sukses seperti itu. Dalam dirinya kita menggali keinginan-keinginan seperti itu kepada siswa kita, baik kepada diri kita sendiri, agar tercipta karakter yang baik seperti itu. Bukan tidak boleh kita memotivasi siswa dengan imbalan apa-apa, cuma itu sifatnya sementara, di anak itu sementara, gitu. Jadi artinya anak itu akan ketergantungan kepada itu, dan itu bahayanya ketika kita tidak sanggup untuk memenuhi apa yang kita janjikan kepada anak
perjuangannya itu tidak dihargai gitu. Karena pada tergantungannya kepada tadi, bukan kepada kepada mimpi tentang dirinya akan menjadi orang seperti apa nanti. Seperti itu. Itu yang harus kita geser perlahan-lahan dari kebiasaan-kebiasaan lama kita yang kiranya itu akan membahayakan karakteristik siswa kita. Bukan tidak boleh, tapi itu kan mungkin alternatif ketiga keempat gitu. Kita tetap memprioritaskan, kita akan memberikan sebuah pelayanan kepada siswa dengan meningkatkan, menebalkan motivasi intrinsiknya gitu. Seperti itu. Tujuan dari disiplin positif yaitu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Tentu siswa kita itu kan punya mimpi, saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi dokter, saya pengen menjadi ibu guru, saya ingin pengen menjadi bapak guru. Mimpi-mimpi itu yang harus kita gentolkan kepada siswa-siswa kita. Tidak mungkin kalau kamu tidak belajar akan bisa meraih mimpi kamu. Tidak mungkin kalau kamu tidak giat belajar, kamu bisa meraih cita-cita kamu. Gitu. Dengan belajarlah kamu akan bisa meraih apa yang kamu mimpi. Itu yang harus kita ulang-ulang kepada siswa. Kita ingat-ingat terus, gitu. Tidak pada kita mengiming-imingkan sesuatu, gitu. Karena kalau mengiming-imingkan sesuatu itu yang terbangun itu motivasi ekstrinsiknya, gitu, itu Bapak Ibu, Terus kemudian dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka itu kan punya pandangan bahwa mereka itu memiliki nilai-nilai yang dia capai. Mereka kepengen kreatif, mereka kepengen selalu menghargai orang, mereka kepengen berbudi luhur. Itu yang harus istilahnya kita hargai terhadap diri siswa kita. Ketika murid-murid kita itu memiliki motivasi tersebut, kita sering artinya kita itu intelijen siswa kita itu nilai-nilai apakah yang sudah ada pada diri siswa kita, gitu kan. Kalau motivasinya itu dari dalam, seperti mungkin tidak usah dipanggil lagi ke mushola karena waktunya sholat duha. Semisal anak-anak itu sudah berangkat sendiri ke mushola untuk melaksanakan sholat duha, tidak usah diperintah. Itu berarti siswa kita itu sudah memiliki nilai-nilai motivasi intrinsik. Tidak usah lagi disuruh masuk untuk ke kelas, anak-anak itu sudah tahu nih jamnya masuk, tidak usah diumumkan lagi. Berarti siswa kita itu di dalam dirinya itu sudah terdapat nilai-nilai motivasi intrinsik seperti itu. Terus mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi intrinsik ini jangka panjang, artinya tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh oleh kanan kirinya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Artinya siswa-siswi kita itu sudah tidak terpengaruh dengan belajar yang baik. Nanti saya akan diberi hadiah, nanti saya akan dihukum. Sudah tidak seperti itu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan kepada nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ini Bu Yuli ada istilah hukuman dan penghargaan Bu Yuli. Hukuman adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara psikis maupun secara fisik. Itu hukuman yang biasa kita lakukan.
itu di dalam benak siswa tertanam betul itu bahwasanya rasa tidak menyenangkannya, rasa menyakitinya, psikologis anak itu merasa tidak dihargai, itu tertanam betul kepada diri siswa. Itu kalau guru sukanya memberikan sebuah hukuman. Terus kemudian penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid mematuhi nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Namun sisi negatifnya apa? Pernah tidak kita sebagai guru ketika kita memberikan sebuah hadiah kepada siswa, pernah tidak kita memperhatikan perasaan siswa yang tidak mendapatkan hadiah? Itu sebetulnya ketidakadilan kita itu seperti itu. Padahal seorang siswa itu berhak mendapatkan apresiasi dari kita semua, apapun bentuk pendapatannya, apapun yang dia capai. Karena apa? Siswa kita itu unik, siswa kita itu beragam potensi. Ada yang jago di matematika, masa hanya yang matematika yang kita kasih hadiah? Apa dong dengan yang mungkin jagonya olahraga, kan gitu. Kita kan sering mengomongkan juara 1, ranking 1, ranking 2. Padahal kompetensinya siswa itu tidak sama dengan kita itu memperhatikan kalau lomba lari siapa yang menang, mesti kuda, kan gitu kan. Siapa yang menang kalau lomba terbang, mesti bebek, burung, kan gitu. Terus bagaimana dengan kudanya? Kan gitu ya, sama-sama hewan kan. Kalau kita tidak variatif di dalam memberikan sebuah asesmen kepada siswa, tentu kita tidak akan bisa berlaku adil kepada siswa, gitu. Karena kompetensi siswa itu berbeda-beda. Maka daripada itu kita mulai mengurangi memberikan sebuah hukuman dan juga memberikan sebuah penghargaan yang berlebihan. Bukan tidak boleh mengapresiasi anak, mengapresiasi murid, namun kalau berlebihan ada hal-hal yang tidak baiknya juga seperti itu. Boleh kita mengapresiasi murid, tapi kalau berlebihan khawatir terbangunnya mental anak, terbangunnya karakter anak terhadap ketergantungan kepada motivasi ekstrinsiknya tadi itu tidak bagus karena jangka pendek gitu. Kalau sudah tidak dikasih hadiah gimana, kan gitu. Jadi motivasi ekstrinsik tadi itu harus mulai kita kurangi, menghukum, memberikan penghargaan ataupun reward kita itu kurangi. Seperti itu, bukan tidak boleh, kita belajar bersama-sama. Hukuman atau penghargaan merupakan salah satu upaya mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung akan menghambat proses pembelajaran. Di sini dianggap penghambat pembelajaran. Proses pembelajaran yang sesungguhnya dalam mewujudkan disiplin positif. Hal tersebut dikarenakan upaya pembentukan disiplin positif seharusnya muncul secara sadar dari diri murid ataupun yang disebut dengan motivasi internal. Jadi murid itu melakukan sesuatu itu karena ada keinginan sendiri yang dikejar apa? Nilai-nilai tadi itu. Nilai-nilai baik, kebajikan, mimpi, kepengen menjadi orang sukses seperti apa. Itu sebetulnya harus mendasari, bukan karena kepengen hadiah, takut dihukum, bukan itu. Itu maksudnya. Dengan tuntunan yang kita berikan bukan karena pengaruh hukuman dan penghargaan ataupun motivasi eksternal. Gitu. Di sini yang perlu kita belajar perlahan-lahan secara bersama-sama karena kita itu biar tidak menjadi penghambat masa depan siswa kita. Yang selanjutnya, budaya positif juga mengajarkan kita tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Teori kontrol adalah teori yang meninjau posisi seseorang dalam upaya penerapan disiplin. William Glasser, dosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol nih.
yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah satu, biasanya ada guru di dalam mendidik siswanya memposisikan dirinya sebagai penghukum. Apa-apa kalau tidak begini nanti ibu hukum ya, kalau tidak begini bapak hukum ya, biasanya seperti itu kita. Ini dianggap guru yang berposisi seperti ini. Kita bukan cuma kita belajar bareng di sini. Guru yang ada di posisi ini dianggap sebagai posisi gagal. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, biasanya contohnya bahasanya seperti ini nih. Biasanya posisi kita itu introspeksi diri sendiri. Biasanya bahasa seperti ini kalau membuat merasa bersalah. Mas Lan, kamu ini gimana ya, Mas Lan? Nggak kasihan ya sama ibu. Nanti ibu ditegur kepala sekolah loh. Kamu tiap hari terlambat. Kamu tiap hari mesti guyon. Nggak kasihan ya nanti kalau sampai ibu guru ditegur kepala sekolah. Bahasa seperti ini itu membuat merasa bersalah. Siswa itu terpojokkan, merasa dirinya itu tidak berarti, sudah istilahnya membuat gurunya itu marah. Biasanya murid-murid yang kita sering kasih pembicaraan seperti itu, dia merasa bersalah banget, bisa merasa tidak berharga banget gitu. Artinya murid yang seperti itu biasanya prestasi. Nah, kedua, posisi guru yang ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah seperti ini dianggap produk gagal. Artinya kita itu masih gagal menjadi seorang pendidik gitu. Kalau bahasanya seperti itu. Terus selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Ini ada guru yang di dalam mengajarnya memposisikan sebagai teman. Biasanya posisinya seperti ini. Bahasanya seperti ini. Contohnya Mas Lan lagi, Mas Lan, ayo kerjakan tugasnya dia sama Pak Guru. Nanti Pak Guru akan bantu segala sesuatunya. Mas Lan mesti bisa. Lihat sama Pak Guru, nanti Pak Guru akan bantu. Gitu. Mas Lan itu dia mau mengerjakan, tapi karena memang senang sama gurunya, karena sudah berteman, gitu ya. Tenang aja soal nilai, yang penting kamu itu belajar dulu, kerjakan sungguh-sungguh. Itu kalau guru memposisikan sebagai teman, gitu kan. Tapi ini ada juga kelemahannya. Apa kelemahannya? Mas Lan hanya mau belajar hanya dengan guru yang tadi. Kalau guru lain sudah tidak mau dia, gitu. Biasanya kalau kita memposisikan guru di situ, kelemahannya di situ. Kelemahannya anak itu hanya sukanya menurutnya sama kita saja, tapi sama guru yang lain tidak mau dia. Gitu. Itu kelemahannya. Kita ini nanti ada di posisi mana ini kan, seperti itu ya. Terus selanjutnya di posisi pemantau. Pemantau manajer ini sudah produk sukses. Cuma ini ada tingkatannya. Kalau di khusus teman tadi sudah ada baiknya, karena siswa itu sudah mau melakukan sesuatu walaupun hanya ketergantungan sama guru. Terus kemudian di posisi pemantau ini, biasanya guru di posisi pemantau ini sudah bagus sih. Cuman dia itu bermainnya dengan dengan data. Biasanya seperti ini. Di sini pemantau, kalau ada siswa yang terlambat semisal Mas Lan semisal jam berapa ini masuk? Jam 7 Pak. Kamu tahu enggak waktunya masuk itu jam berapa? Tahu Pak. Terus kamu tahu enggak kalau terlambat itu melanggar sebuah aturan? Tahu Pak, misalnya. Entah sudah tidak mengajukan siswa gitu. Terus yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer itu posisi yang diharapkan kita. Semua tindakan siswa, guru kita, semua itu sudah tidak ada pandangan negatifnya. Semua
dia itu berkeyakinan apapun yang dilakukan siswa, apapun yang dilakukan guru, dia itu lebih fokus kepada solusinya, bukan kepada masalahnya. Karena apa? Dia berpandangan setiap orang melakukan sesuatu mesti ada alasannya, mesti ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, gitu. Jadi contohnya seperti tadi lagi, artinya dia itu bermain memanggil seorang siswa yang melanggar, nanti dia tanyakan mengapa dia terlambat, terus kemudian apa alasannya, terus kemudian dia itu meminta siswa itu harus bisa memecahkan masalahnya sendiri. Semisal saya contohkan di dalam video nanti di dalam video di situ saya sudah melakukan sebuah tindakan sudah jam makan masalahnya Pak. Iya. Seorang manajer sudah mempraktikkan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita miliki agar kita itu bisa betul-betul menjadi guru yang baik buat siswa kita. Tidak kita menyebutkan. Yang pertama yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 restitusi ini yang harus kita lakukan apabila siswa kita itu melanggar sebuah kode etik sekolah ataupun aturan sekolah. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Ini langkah-langkahnya ini. Kita bahas ini lebih lanjut karena ini sangat penting sekali. Sehingga nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini saya masih bahasa-bahasanya seperti ini. Siswa dipanggil dalam satu ruangan, agar apa? Agar dia itu lebih leluasa, gitu. Artinya kalau siswa melakukan sesuatu pelanggaran, kita tidak memojokkan, kita tanyakan alasannya. Tanyakan alasannya apa, gitu. Jadi saya masih lihat teks ya.
kita sebagai guru itu hanya bermain di sebuah pertanyaan untuk mengelola siswa, untuk mengelola siswa sehingga siswa itu menemukan solusinya sendiri. Siswa kita itu tidak boleh dibolehkan, kita akui. Baiklah Bapak Ibu, tadi sekilas istilahnya kita melihat bagaimana cara menerapkan segitiga resolusi. Yang pertama yang dilakukan oleh seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer, yaitu langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Pertanyaan apa di situ yang harus kita keluarkan dan harus kita perdengarkan kepada siswa kita, yaitu membuat kesalahan sesuai sesuatu yang wajar. Itu harus muncul. Kalau siswa kita itu kan kalau sudah melakukan kesalahan itu kan mesti itu sudah takut duluan gitu. Artinya kita bangkitkan, jangan dia biarkan perasaan bersalah meliputi dirinya. Kita yakinkan bahwa membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar kan gitu. Jadi siswa kalau diberikan bahasa seperti itu, dia sudah tidak tersudutkan lagi gitu. Jangan kita hakimi gitu. Kalau kita menghakimi, anak lebih menyembunyikan kebenarannya nanti. Yang awalnya alasannya yang betul A bisa jawabnya B karena takut gitu. Tapi kalau kita bangun keyakinannya dengan bahasa membuat kesalahan sesuatu yang wajar gitu. Pak Guru mungkin kalau di posisi kamu mesti Pak Guru juga akan melakukan tindakan yang sama. Itu harus kita terapkan kepada manusia. Tidak ada yang sempurna. Mesti semua manusia pernah melakukan sebuah kesalahan. Itu bahasa-bahasa yang pertama di dalam menstabilkan identitas anak. Yang awalnya anak itu gagal, anak itu merasa bersalah, kita bangun dulu gitu dengan bahasa-bahasa pertanyaan seperti ini. Kita bisa memperbaiki masalah ini karena bisa
Yang penting kita bekerja sama gitu. Ini. Saya tidak menanyakan tentang kesalahannya. Saya tidak di sini manggil kamu dan tidak fokus kepada kesalahan kamu. Tapi Pak Guru ini fokusnya kepada bagaimana cara memperbaiki masalah kamu. Gitu. Jadi anak dari awalnya merasa gagal, merasa sudah melakukan sesuatu yang buruk sekali, akhirnya kita bangkitkan. Gitu. Sehingga anak nanti bisa longgar dengan kita. Terus apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua, setelah anak itu sudah tidak merasa bersalah lagi, kita masuk ke trik berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Tujuannya apa? Memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentunya. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan ada suara tidak menghakimi dan tidak juga membocorkan. Seperti apa bahasanya? Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Nah, semisal anak-anak itu pernah membuka-buka temannya dengan memgebrak-gebrak meja. Nah, anak-anak itu bisa kita stimulus responnya. Untuk saja kamu hanya memgebrak-gebrak meja, semisal untuk kamu itu tidak sampai menjotos ataupun memukul. Nah, itu bangun seperti itu. Terus kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu, seperti itu. Jadi bahasa-bahasa pertanyaan seperti itu perlu kita sampaikan kepada siswa untuk memvalidasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga yaitu menanyakan tentang keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka baru telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Jadi kalau masalahnya sudah jelas, anak itu terus kemudian sudah stabil nih kondisi psikologisnya, kita perlu mengiring dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang keyakinan yang diyakini. Sebagai keluarga ataupun sebagai kelas A, apa yang kita yakini? Nah, kita tanyakan, kita kaitkan dengan pelanggarannya tadi, gitu kan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti Mazlan tadi, Mazlan kan sering terlambat nih. Nilai apa yang telah dilanggar? Oh, tentang kedisiplinan Pak, katanya Mazlan. Nah, terus kemudian bagaimana Mazlan untuk bisa tidak terlambat lagi? Oh iya Pak, saya tidak akan bergadang lagi, saya tidak akan main HP lagi, gitu kan jawabannya. Jadi anak sendiri yang akan memberikan solusi, mencarikan solusi atas masalahnya sendiri. Terus kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oh saya kepengen menjadi orang yang sukses Pak, mau jadi dokter, mau jadi polisi. Bisa nggak kalau jadi dokter kita itu dengan tidak disiplin? Tidak bisa Pak, kita harus disiplin. Kan disiplin seperti itu anak nanti. Nah, artinya kita itu hanya melontarkan sebuah pertanyaan-pertanyaan, namun anak itu yang menyelesaikan solusi atas masalahnya sendiri. Ini pentingnya segitiga restitusi seperti itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan yang kelima, perlu didedikasikan waktu kapan untuk menyelesaikannya. Anak itu harus ditanyakan untuk bisa melakukan kebiasaan baiknya kira-kira kapan, gitu kan? Kapan? Oh besok Pak. Artinya harus ada
waktu di situ yang diselesaikan oleh anak. Tanyakan kapan akan mulai diberikan diberlakukannya usaha untuk memperbaiki atas masalahnya. Berikutnya ini merupakan yang terakhir, yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, ini merupakan yang terakhir dari saya sebagai pemateri pada kesempatan budaya positif hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sebagai akhir, mari kita tutup dengan membaca satu kali Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi, walaupun dengan ngantuk-ngantuk ya, bisa sedikit-sedikit kita ambil pelajaran dari situ. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi ridwanillah bi hamdillah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara diseminasi budaya positif pada hari